Pernikahan pada pandangan pertama, Sakri dan Serenity. Bab 56. Haruskah Serenity memanggil Sakri untuk membangunkannya? Nenek menyebutkan bahwa Sakri akan marah besar jika ada yang mengganggu tidurnya. Serenity melihat jam. Saat itu sudah lewat tengah malam. Sakri pasti masih terjaga karena biasanya dia pulang jam segini. Serenity mengambil risiko dan menelepon Sakri. Sakri terjaga. Faktanya, dia sengaja mengunci pintu dari dalam. Meski dia tidak tahu alasan di balik tindakannya itu, bagaimanapun, hal itu dipicu karena Sakri melihat Serenity dan Sean bersama. Tampak seperti pasangan serasi yang dibuat di surga. Wanita licik itu sedang terburu-buru mencari sugar daddy berikutnya karena dia tidak bisa mendapatkan banyak keuntungan dariku. Dia telah menipu nenek sepenuhnya. Pada kenyataannya, nenek baru mengenal Serenity selama 3 bulan. Seberapa baik nenek mengenal Serenity, namun nenek didorong oleh rasa syukur, menaruh kepercayaan besar pada Serenity dan mendesak Sakri untuk menikahinya. Telepon Sakri berdering tetapi dia menolak mengangkat telepon Serenity. Deringnya berhenti setelah beberapa saat, tetapi tidak lama setelah Serenity menelepon lagi. Sakri membiarkan ponselnya berdering selama 3 kali percobaan panggilan. Sebelum akhirnya diangkatnya. Apakah Anda sudah tidur Tuan Yok? Apa yang kamu inginkan? Sakri memanas. Kamu mengunci pintunya. Saya tidak bisa masuk. Setelah hening sejenak, suara Sakri yang datar namun bernuansa sarkasme terdengar. Kupikir kamu akan menginap di hotel malam ini. Kebencian muncul begitu saja pada Serenity. Mengapa dia menginap di hotel? Ada apa dengan serangan yang tiba-tiba itu? Apakah dia telah menyinggungnya? Bisakah Anda membuka pintunya Tuan Yok? Menjadi orang yang lebih bijak, Serenity memberikan nada bicaranya menurun. Sakri tetap diam tanpa sepatah kata pun. Pasangan itu mengalami ketegangan yang canggung. Sebelum Serenity memecah kesunyian, Tuan Yok, saya baik-baik saja jika Anda ingin saya menginap di hotel. Saya selalu dapat menggunakan kartu debit Anda. Anda memberi kesempatan kepada saya untuk menginap di Willspoon Hotel. Sakri menjawab. Tunggu sebentar, dia mengucapkannya tanpa perasaan sebelum menutup telepon. Beberapa menit kemudian, dia keluar untuk membuka pintu. Sakri berbalik dan berjalan pergi begitu pintu dibuka. Serenity masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu di belakangnya. Saat Sakri berjalan ke kamar tidurnya, Serenity memanggilnya kembali. Tunggu Tuan Yok. Sakri menghentikan langkahnya tanpa menoleh ke belakang. Tuan Yok, ada apa dengan nada bicara Anda malam ini? Apakah saya menyinggung perasaan Anda? Katakan saja padaku secara langsung jika Anda mempunyai masalah. Jangan bawa masalah ini ke tempat tidur dan memberikan aku sikap lancang itu. Saya bisa pindah jika Anda berniat mengunci pintu untuk saya setiap hari. Lagi pula ini adalah rumahmu. Rumahmu adalah aturanmu. Serenity juga kesal. Sakri berbalik. Mata gelapnya menatap mata wanita itu. Dengan dinginnya malam yang gelap dan penuh badai, Serenity memperkirakan dia akan membeku saat dia selesai dengannya. Bagaimana kamu pulang malam ini? Apa? Serenity bingung dengan pertanyaan itu. Siapa yang mengantarmu pulang? Serenity tercengang. Bagaimana dia tahu Sean mengantarnya pulang? Sampai gerbang area gedung. Apakah dia memiliki penglihatan teleskopik? Mungkin Sakri memergokinya keluar dari mobil Sean saat dalam perjalanan pulang. Bagaimanapun juga, Serenity sama sekali tidak memperhatikan Sakri. Bab 57. Serenity, kita sepakat. Kita akan bercerai setelah 6 bulan. Jadi tidak bisakah kamu menunggu hingga saat itu tiba sebelum pindah ke pria berikutnya? Entah kenapa kamu mencari mangsa. Padahal kita masih menikah secara sah. Anda pada dasarnya selingkuh saat ini. Aku mungkin tidak mempunyai perasaan apapun terhadapmu, dan aku juga tidak akan pernah memilikinya. Tetapi tidak ada seorang pun yang akan bertahan jika ditipu. Dia hanya bertingkah aneh ketika dia marah. Sakri sangat marah karena Serenity begitu cepat berselingkuh. Sean naksir Serenity. Itu adalah saingan cinta Sakri. Ini bukan soal cinta tapi harga diri dan martabat seorang pria. Serenity melihat sekeliling seolah mencari sesuatu. Tidak dapat menemukan apapun yang berguna. Dia mengambil dompetnya, mengisi ponsel dan kuncinya, dan melemparkannya ke Sakri. Karena Serenity telah belajar bela diri,
dia mendapatkan bidikan yang tepat. Karena lengah oleh serangan itu, Zachary terluka tepat di wajahnya. Kunci dan telepon di dompetnya berubah menjadi senjata dan menimbulkan luka yang menyakitkan di bibirnya. Dia menatap Serenity dengan pandangan marah. Tidak ada seorang pun yang pernah meremehkannya seperti ini. Serenity berjalan mendekat dan membungkuk untuk mengambil dompetnya. Nada suaranya cocok dengan suaranya. Kamu yang meminta. Anda memvonis saya atas omong kosong yang Anda bayangkan di kepala Anda tanpa banyak mencari klarifikasi. Apakah kamu selalu suka memerintah dan merasa terlalu percaya diri? Zachary merasakan bibirnya yang sakit sambil memelototinya. Apa yang kamu lihat? Apakah ini tatapan merendahkan? Seolah-olah aku akan kalah darimu. Serenity mengangkat dompetnya dengan kesal. Zachary bergumam dalam hati. Jangan lagi. Bagaimana dia menemukan cara untuk memukulnya kembali? Ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Perjalananku mogok di tengah jalan. Tapi aku beruntung bertemu Sean. Dia sepupu sahabatku. Aku sudah mengenalnya lebih lama daripada kamu. Kurasa bisa dibilang kita sudah besar bersama. Lagi pula, dia tidak mau pergi ketika dia melihatku kesusahan. Dia memanggil truk derek untukku dan mengirim sepedaku ke bengkel. Sebelum mengantarku pulang, kita tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi kamu membuatnya seolah-olah kita berselingkuh. Mungkin kaulah yang selingkuh. Zachary terdiam. Untuk kali ini, Zachary kehilangan kata-kata. Tuan Yok, Anda bisa saja memberitahu saya jika Anda tidak ingin menikah saat itu. Saya tidak memaksa Anda untuk menandatangani surat-surat itu. Mengapa Anda terlihat seperti saya memangsa Anda? Saya tidak keberatan dengan itu. Kontrak yang Anda buat, saya menandatanganinya ketika Anda menyuruh saya melakukannya. Aku tidak memintamu untuk meninggalkan rumah dan mobil untukku setelah perceraian. Kamu mengusulkan itu atas kemauanmu sendiri. Sebaiknya aku menerima tawaranmu, karena kamu melihatku sebagai wanita licik yang mengincar uangmu. Dia tidak berniat mempertahankan rumah dan mobilnya pada hari perceraian. Serenity hanya menikahinya untuk pindah dari tempat kakaknya, sambil memberikan ketenangan pikiran kepada kakaknya. Ini adalah satu-satunya alasan dan tidak ada alasan lain. Sepertinya kamu mengira aku keluar untuk mencari pria lain dan selingkuh darimu. Anda melihat saya dan Tuan Bill duduk bersama ketika saya menemani Jasmine pada kencan butanya. Saya yakin itulah yang Anda pikirkan. Orang mungkin mengira kamu cemburu. Zachary mendesis. Percayalah kepadaku, saya tidak cemburu. Ya, menurutku kamu cukup cemburu. Zachary tidak terlihat begitu kesal lagi setelah Serenity menjelaskan. Dengan ketegangan di dalam ruangan yang hilang, Serenity mengolok-olok. Aku bisa mencium kecemburuan dari jarak 1 mil. Saya rasa Anda menerapkan kata hari ini dengan baik menggunakannya. Bab 58. Zachary mungkin memasang wajah muram, tapi aliran darah mengalir ke telinganya. Dia tersipu karena salah paham tentang Serenity, bukan karena dia pemalu. Itu adalah pertanyaan tentang harga diri seorang pria. Serenity mengejek. Wajah tampan Zachary menjadi merah padam. Aku tidak menyukai atau mencintaimu, jadi mengapa aku harus cemburu? Aku tidak peduli dengan siapa kamu bersama jika itu bukan perselingkuhan. Kamu tidak perlu menekankan bahwa kamu tidak menyukai atau mencintaiku berkali-kali. Seolah-olah aku sudah lupa kata-kata itu. Kita hanya teman serumah yang hidup dalam kedok pernikahan. Sejujurnya, aku terburu-buru untuk pindah. Karena aku tidak ingin kakakku dan suaminya bertengkar karena aku. Aku menyetujui lamaran nenekmu untuk mendapatkan surat nikah bersamamu sehingga aku punya tempat tinggal. Jika Anda ingin membicarakan motif tersembunyi, maka itu adalah motifnya, mencari perlindungan untuk tempat tinggal. Saya mendapatkan akomodasi gratis dan menghemat uang sewa sambil tetap membuat kakak saya merasa nyaman. Zachary terdiam. Rumahnya lebih menarik baginya daripada dirinya pribadi. Zachary tidak ragu mengakui perasaannya yang tidak ada kepada Serenity. Namun, agak berlebihan mendengar hal yang sama keluar dari Serenity. Serenity tidak menginginkan dirinya, melainkan rumahnya. Saya menepati janji pernikahan saya. Bukankah lebih baik aku tinggal di rumah dan mengendarai mobil yang akan kau berikan?
Setelah perceraian untuk mencari pria lain, mengapa saya harus menempatkan diri saya pada posisi di mana saya tidak mendapatkan apa-apa? Zachary diam. Butuh beberapa saat sebelum dia bicara dan meminta maaf kepada Serenity. Maafkan aku, Seren. Aku salah menilaimu. Lagi pula Zachary tidak punya alasan untuk marah. Tindakannya terlalu berlebihan. Datang saja kepadaku jika lain kali kamu mempunyai masalah. Jangan mengunciku di luar pintu seperti tadi. Saya mengantisipasi masalah dalam pernikahan Anda di masa depan. Jika Anda terus melakukannya, akan lebih buruk lagi jika istri Anda memiliki kepribadian yang sama dengan Anda. Hubungan itu akan berakhir dengan perlakuan saling diam sebelum benar-benar hancur. Setelah hening sejenak, Zachary mengingatkannya, saya sudah menikah. Kita tidak memiliki kepribadian yang sama. Zachary bertingkah konyol malam ini, tidak seperti Serenity yang bijaksana. Serenity menjawab, aku sedang membicarakan masa depanmu, kehidupan pernikahanmu di masa depan. Bukan saya. Zachary berencana bercerai 6 bulan kemudian. Meski begitu, di kontrak tertulis dengan jelas bahwa perceraian hanya akan terjadi jika tidak ada percikan cinta di antara mereka. Sifat Zachary yang tidak percaya dan kaku bukanlah sifat yang paling menarik dalam hidup Serenity. Meski begitu, dia harus mengakui bahwa dia dapat mengandalkan Zachary. Karena Zachary penuh perhatian dan pengertian dalam banyak hal. Aku tidak punya perasaan terhadap siapapun. Kedengarannya benar. Mungkin Anda akan bertemu seseorang jika Anda bisa turun dari posisi tertinggi. Anda sesekali berhenti berpikir bahwa semua orang berusaha mengejar Anda. Anda mendapatkan emas ketika menikah dengan saya. Zachary berpikir dalam hati, mendapatkan emas lebih mirip batu bara. Dia belum pernah bertemu wanita narsis seperti itu seumur hidupnya. Baiklah, sekarang semuanya sudah beres. Kamu harus tidur. Meskipun Zachary tidak menyukai nada bicaranya, pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia kembali ke kamarnya dan membanting pintu. Serenity bergumam pelan. Aku tidak akan merasa sedih meskipun kamu mendobrak pintunya. Lagi pula ini rumahmu. Bab 59. Berakhir dengan malam yang sunyi. Keesokan paginya, Serenity bangun dan menyirami tanaman di balkon. Tidak ada yang bisa mengalahkan pemandangan alam. Serenity harus mengatakan bahwa menghabiskan sedikit waktu di taman mini selalu membuat suasana hatinya baik. Setidaknya, hal itu menjernihkan pikiran dan jiwanya dari kekesalan yang masih ada terhadap Zachary. Taman mini ini hanya dibuatkan oleh Zachary. Setelah selesai, Serenity pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Tidak butuh waktu lama, Zachary juga sudah bangun. Dia berjalan ke pintu dapur dan melihat Serenity bekerja. Bibirnya yang mengerucut bergetar. Pagi Serenity. Serenity menoleh untuk melihatnya. Pagi, ada yang bisa saya bantu? Saya baik-baik saja. Anda dapat mencuci pakaian dan menyapu tempat itu jika tidak ada pekerjaan. Zachary terkejut. Bahkan dia berani untuk menyuruhnya bersih-bersih. Namun, tidak ada satu kata pun yang keluar dari bibirnya untuk penolakan. Dia hanya bisa menjawab, tentu. Dia berbalik dan berjalan pergi. Zachary menjemur kucian di bawah sinar matahari sebelum mengotori tangannya dengan pembersih. Rumah itu bersih karena hanya mereka berdua yang menempati tempat yang begitu luas. Apalagi mereka sering pergi bekerja. Namun, Zachary menyapu setiap sudut dan celah, tidak meninggalkan satupun sudut yang kotor. Saat sarapan Serenity sudah siap, Zachary masih jauh dari selesai. Kenapa lama sekali? Serenity bergumam sebelum mengambil sapu dari Zachary. Zachary terdiam. Serenity dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya dalam beberapa menit. Membuka mulutnya. Zachary ingin mengeluarkan kata-kata tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia mencuri pandang ke arah Serenity. Setelah kesalahpahaman tadi malam, Serenity menjadi marah dan bahkan memukulnya. Beruntung baginya, Serenity tidak tampak kesal lagi dan masih membuatkan sarapan untuknya juga. Gadis itu bukan orang yang bisa diajak main-main. Zachary akhirnya memahami di mana Serenity menarik garis batasnya. Lebih baik menyelesaikan masalah apapun secara langsung. Kalau tidak, dia harus menemukan waktu yang tepat untuk berbicara. Dia gadis yang santai. Kau bisa melihatku secara terbuka.
Tak perlu bersikap seperti mengintip kucing. Aku tahu aku cantik. Aku bisa mengantongi medali perak di kontes kecantikan. Zachary tertawa. Aku pikir kamu akan mengatakan, aku akan membawa pulang mahkotanya. Serenity dengan berani menjawab, saya harus rendah hati. Saya tidak boleh mengatakannya dengan lantang. Meskipun saya memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi juara. Zachary terdiam. Setelah mencuci tangannya, Serenity memberi isyarat kepada Zachary untuk sarapan. Dia membuat muffin telur dan sosis. Pasangan itu masing-masing memiliki beberapa di antaranya. Perpaduan paprika merah, tomat cherry, dan keju pada muffinnya menjadi favorit Serenity. Aku akan mengantarmu ke toko nanti, kata Zachary. Tanpa mengangkat kepalanya, Serenity menolak. Saya bisa mendapatkan taksi. Itu tidak jauh dari sini. Itu tidak akan menyita banyak waktuku untuk mengantarmu ke toko dan sampai ke kantor. Saya bisa fleksibel dengan jam kerja saya. Bagaimanapun, dialah yang mengambil keputusan Dio Corporation. Zachary bebas datang dan pergi kapan saja. Sepertinya tidak ada orang yang bisa dan akan menghentikannya. Boleh-boleh saja, tapi kita harus pergi setelah sarapan. Lalu lintas sangat buruk pada jam sibuk. Tentu, jawab Zachary. Tidak peduli apa, dia adalah istrinya. Dia memiliki sarana transportasi dan waktu untuk membawanya ke tempat kerja. Zachary tidak mungkin mengizinkan pria lain mengantar istrinya ke suatu tempat. Dering, dering. Itu telepon Serenity. Serenity punya kebiasaan meletakkan ponselnya di meja makan saat makan. Saat pasangan itu duduk berdampingan, Zachary cukup tinggi untuk dapat melihat layar ponselnya dengan baik bahkan dalam posisi duduk. Nama peneleponnya adalah Pretty Boy Sean, anak laki-laki tampan. Bab 60. Zachary sedikit kepo kepada Serenity. Tentu saja, Sean tampan. Tapi Sean tidak memiliki kelebihan apa-apa. Dia jauh lebih menarik daripada Sean. Zachary bertanya-tanya, namanya apa yang disimpan di daftar kontak Serenity? Rasa ingin tahu Zachary di dalam hati. Serenity menerima telepon Sean. Pagi Serenity. Pagi. Ada apa? Apakah kamu sudah sarapan Serenity? Aku akan menjemputmu ke rumah dan kita bisa sarapan bersama. Sebagai traktiranku, kamu bisa membelikanku sarapan jika kamu mau. Suara Sean mencerminkan antisipasi yang penuh harapan karena dia sangat membantu Serenity tadi malam. Sean sekarang punya alasan untuk mengantar Serenity berkeliling dan membelikannya sarapan. Tidak usah, aku hampir selesai dengan sarapanku. Suamiku akan mengantarku ke tempat kerja nanti. Jadi kamu tidak perlu melakukan perjalanan jauh. Tidak menyadari perasaan Sean terhadapnya. Serenity hanya tidak ingin Sean harus menempuh jarak yang jauh dari rumahnya ke Greenfield akan terjebak di lalu lintas pagi yang sibuk. Impian Sean hancur karena penyebutan suami Serenity. Hal itu tentu saja memberikan air dingin pada antusiasme Sean. Terlintas dalam benak Sean bahwa Serenity telah benar-benar diambil. Serenity selalu lajang, tapi dia tiba-tiba mengubah status perkawinannya menjadi orang asing. Kenapa dia tidak bisa menunggunya? Meski Sean masih muda, dia bahagia menjadi suaminya. Sayangnya Serenity tidak pernah melihat Sean sebagai laki-laki. Sean hanyalah adik bagi Serenity. Mereka sudah saling kenal sejak lama. Sejak dia memahami apa itu cinta, dia ingin Serenity menjadi kekasihnya. Sayang sekali, tidak ada hasil. Baiklah kalau begitu, saya akan mengirimkan sepeda Anda ke tempat kerja setelah diperbaiki. Meskipun patah hati, Sean tetap tenang. Kalau Serenity merasakan getaran yang aneh. Terima kasih, jangan bilang begitu. Baiklah, aku akan membiarkanmu menyelesaikan sarapanmu. Sean dengan cepat menutup telepon. Dia takut akan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya jika pembicaraan terus berlanjut. Dia tidak ingin malu di depan Serenity. Zachary mendengar seluruh percakapan itu. Dia tidak menyadari senyuman di bibirnya ketika Serenity menyebutkan bahwa suaminya akan mengantarnya ke tempat kerja. Serenity meletakkan teleponnya. Telepon itu berdering lagi. Kali ini nomor tak dikenal. Serenity ragu-ragu sejenak sebelum menerima panggilan aneh itu. Seren, aku kakakmu. Suara seorang pria yang tidak dikenal membuat Serenity mengerutkan alisnya. Dia menjawab, kakak, ibuku hanya melahirkan aku dan kakak perempuanku.
Kami tidak punya saudara laki-laki, karena orang tuanya tidak memiliki anak laki-laki. Rumah dan ladang keluarga ditempati oleh pamannya setelah orang tuanya meninggal. Kakek dan neneknya masih ada, tinggal di rumah keluarga Seraneti. Sudah bertahun-tahun sejak kedua saudari itu pergi dari kampung halaman mereka. Setidaknya untuk saat ini, mereka belum berencana untuk pergi ke pengadilan dan mendapatkan kembali rumah tersebut. Aku Mike, sepupumu. Orang di seberang sana memberitahukan identitasnya. Seraneti menggali ingatannya. Sepertinya dia memang punya sepupu bernama Mike. Apa yang kamu inginkan? Setelah bertahun-tahun tidak ada kontak, sekarang dia meneleponnya bukanlah kabar baik. Serenity telah menjaga kewaspadaannya, karena rumah keluarga Han berjarak lebih dari 1 jam perjalanan dari kota. Kecil kemungkinannya mereka mengetahui bahwa dia sudah menikah. Keluarga penghisap darah itu meminta uang dari Liberty saat dia menikah. Jika mereka meminta hal yang sama dari Serenity, Serenity tidak akan ragu untuk mengusir mereka. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.